Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada waktu itu, bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, "Aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan di hatimu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tiada seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapa, dan siapakah Bapa selain anak, dan orang yang oleh anak diberi anugerah mengenal Bapa." Sesudah itu berpalinglah Yesus kepada murid-muridnya dan berkata, "Berbahagialah mata yang melihat apa yang kalian lihat, sebab aku berkata kepadamu, banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kalian lihat, namun tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kalian dengar, namun tidak mendengarnya." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, seringkali kita mendengar begitu banyak macam alasan dari orang untuk tidak terlibat dalam karya pelayanan atau karya kerasulan. Ya sibuklah, anak masih kecil, tidak ada waktu, tidak punya uang, mengurus ini dan itu. Wah, sangat panjang litani alasannya. Tapi herannya, selalu ada waktu untuk nonton film atau sinetron yang berjilid-jilid. Bisa beli pulsa tiap saat, bisa punya waktu kongkow berjam-jam di warung kopi bergengsi, bisa piknik dan tamasya tiap weekend, dan sebagainya dan sebagainya. Kalau saja orang-orang ini tahu betapa indahnya melangkah di dalam nama Tuhan, melakukan segala sesuatu demi namanya, mereka pasti tidak akan meninggalkan panggilan pelayanan dan pewartaan. Ini bukan berarti bahwa kita semua dipanggil untuk berkeliling melayani seperti para full-timer, serupa para murid di zaman Yesus hidup dulu. Betul, mereka pergi kemana-mana, mewartakan kabar sukacita, menyembuhkan orang, mengusir setan, dan lain-lain. Tetapi hal serupa pun dapat kita lakukan sesuai dengan profesi atau panggilan hidup kita masing-masing, kapan dan dimanapun. Saudara-saudari yang terkasih, setiap hari kita berjumpa begitu banyak orang dimanapun juga, termasuk lewat WhatsApp, ketemu di chat room, Instagram, Facebook, TikTok. Berarti ada kemungkinan juga bahwa kita bertemu dengan orang-orang yang sedang buta, tidak melihat kasih Tuhan. Ada juga yang lapar perhatian, perlu sapaan, perlu didengarkan. Pasti tidak kurang pula orang lumpuh tak berdaya menghadapi kesulitan hidup. Kalau saja kita memulai hari kita dengan disertai rahmat Tuhan, memikirkan segala sesuatu dengan pola pikir dan cara pandang Tuhan, mengatakan segala sesuatu yang mendatangkan sukacita dan kedamaian, pastilah kemanapun kita melangkah, ada sukacita dan damai di hati. Semua orang memuliakan Tuhan karena memang ada para pewarta kabar gembira yang menyukakan hati mereka, yang menyembuhkan luka batin mereka. Tapi itu semua hanya dinyatakan kepada orang-orang yang penuh dengan kerendahan hati, menyadari bahwa mereka ini miskin di hadapan Allah, benar-benar tidak memiliki sesuatu apapun untuk dibanggakan. Bukan pangkat, bukan gelar, bukan posisi, bukan jabatan, dan bukan kekayaan yang diandalkan,
tapi hanya mengandalkan rahmat dan kasih Tuhan yang mampu membuatnya berdiri dan bertahan menghadapi kehidupan hari lepas hari. Semoga kita menjadi orang-orang kecil di hadapan Tuhan yang memang hanya bisa bersyukur atas rahmat-Nya yang selalu baru setiap hari, yang memberi kita kekuatan dan kemampuan untuk berbagi sukacita dengan orang lain. Saudara-saudari yang terkasih, inilah rahasia yang bukan rahasia, tapi sayang tidak semua orang mau melakukannya. Padahal, kalau kita mulai melangkah dan menyadari semua kelemahan dan kemampuan kita yang terbatas, kita semakin sadar bahwa itu semua terjadi di luar kemampuan kita. Maka semakin kita terlibat dalam pelayanan, semakin kita mengandalkan Tuhan dalam setiap karya hidup kita, semakin kita menyadari bahwa yang terjadi dalam hidup kita bukan lagi atas kemampuan kita. Dengan demikian, tidak akan ada lagi alasan klise, tidak ada waktu, tidak ada uang, tidak ada kesempatan. Karena itu semua hanyalah rahmat Allah yang tersalur kepada orang lain melalui diri dan tangan kita. Orang-orang yang terhibur dan sembuh melalui sapaan dan doa serta karya kita, mereka mengucap syukur karenanya. Sekali lagi bukan kita tabibnya, tapi Tuhanlah yang layak dimuliakan. Selamat melangkah menjadi pewarta sabda bahagia, seperti doa Santo Fransiskus dari Assisi. Tuhan, jadikanlah aku pembawa damai. Bila terjadi kebencian, jadikanlah aku pembawa cinta kasih. Bila terjadi penghinaan, jadikanlah aku pembawa pengampunan. Bila terjadi perselisihan, jadikanlah aku pembawa kerukunan. Bila terjadi kebimbangan, jadikanlah aku pembawa kepastian. Bila terjadi kesesatan, jadikanlah aku pembawa kebenaran. Bila terjadi kecemasan, jadikanlah aku pembawa harapan. Bila terjadi kesedihan, jadikanlah aku sumber kegembiraan. Bila terjadi kegelapan, jadikanlah aku pembawa terang. Tuhan, semoga aku lebih ingin menghibur daripada dihibur, memahami daripada dipahami, mencintai daripada dicintai. Sebab dengan memberi, aku menerima, dengan mengampuni, aku diampuni, dengan mati suci, aku bangkit lagi untuk hidup selama-lamanya. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Murah Hati, kabulkanlah doa kami dan bantulah kami dalam kesusahan. Semoga Putra-Mu menghibur kami dengan kedatangannya, agar kami sanggup berjuang melawan pengaruh manusia lama kami. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dan Roh Kudus hidup dan berkuasa, satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.